Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ila huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillah. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-9 daripada kita episode Vertikot ini. Kita masih di dalam Burhanul Hudud ya. Dalam Burhanul Hudud setelah kita menyelesaikan tentang dalil butlanul butlanul kumun wa dhuhur, selesai ya kumun wa dhuhur ya. Kemudian annal jauhar la yakhlu anil harakah, dan semuanya masih di dalam isbat, dalilul isbat bahwasanya al alamu hadis wa kullu hadisin la yakhlu wa kullu hadisin fali hudusihi sabab. Jaya jiddan. Kemudian mazal di dalam isbat muqaddimah sughronya, yaitu al alamu hadis, yang mana al-alamu hadis itu dibuktikan dengan kullu jauharin la yakhlu anil hawadis, la yakhlu anil hawadis. Jayid. Setelah kita membuktikan yakni kullu jauharin la yakhlu anil hawadis, ini ada banyak sekali muqaddimahnya atau mungkin syubhah-syubhah yang kena dijawab. Di antaranya adalah apa? Kumun wa dhuhur. Maknanya ibtalul kumun wa dhuhur. Kemudian syubhah yang kedua adalah intiqalul arad. Intiqalul arad. Apakah arad itu boleh intiqal? Karena kalau seumpamanya arad itu intiqal, maknanya arad ini qadim. Kan dari awal kita nak buktikan bahwasanya kullu jismin atau kullu jauharin la yakhlu anil hawadith. Apa itu hawadith ini? Yaitu arad. Kita nak klaim bahwasanya arad ini hadis. Jayid jiddan. Orang yang mengatakan bahwasanya arad ini tidak hadis, mereka akan mengklaim bahwasanya arad ini kamin fadhohar. Kamin fadhohar. Dan kita sudah baca apa itu Imam Ghazali di situ. Kemudian setelah butlan kumun wa dhuhur, Khosem ini juga mengatakan bahwasanya oke lah kumun wa dhuhur batal, akan tetapi apa dalil yang membatalkan bahwasanya arad itu muntakil? Arad itu apa? Muntakil. Makna itu berpindah. Arad yang ada pada anta itu arad yang sebelumnya ada pada orang lain, wahakada. Cuma dia berpindah-pindah saja. Jadi aslul arad qadim. Yang hudus itu adalah apa? Intiqalnya. Wallahu a'lam. Mungkin Anda boleh jawab selain jawabannya Ghazali yakni di sini, bahwasanya lau salamna nafsul arad itu muntakil, nafsul intiqal apa? Hadis. Intiqal sendiri itu hadis, seperti kumun wa dhuhur. Lau salamna, yani lau salamna kidamal arad, atau arad itu seperti jauhar, seperti jisim. Akan tetapi apa? Dia itu muntakil. Dia itu apa? Muntakil. Nafsul intiqal huwal hadis. Fa sabata muqaddimatul Imam Ghazali kullu malah kullu jismin la yakhlu anil hawadis. Wa apa itu hawadis? Intiqalul arad. Karena kullu jismin la budalaha minal arad. Jayid jiddan. Kan tetapi sekarang kita tengok bagaimana jawabannya Imam Ghazali terhadap masalah intiqalul jisim. Sila dibaca Ustaz Fauzan. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, fa in qila fala'allaha intaqalat ilayhi min mawdi'in akhar, fabima yu'rafu butlanul qawli bintiqalil a'rad. Aywa, yakni mungkin saja yang namanya arad itu muntakil. Terus bagaimana Anda membuktikan bahwasanya arad itu muntakil? Yakni tetap ada ihtimal, dan di dalam ilmu kalam ihtimal ini laisa bijayid. Yakni maknanya dengan adanya ihtimal akli, maknanya dalil ini laisa qawiyan. Laisa qawiyan. Ketika semua syubhahnya itu bisa dijawab, baru yang namanya dalil itu apa? Qat'i. Selama masih ada syubhah,
Dalil ini laisa qat'iyan. Ya, ini dalilnya kena qat'i karena ini diantara, menurut saya ini diantara min aqdomil matalib ya. Min aqdomil matalib kalamiyah huwa isbatu wujudillah atau isbatu hudusil alam. Dan dari awal memang di antara kitab-kitab bab-bab awal-awal di dalam ilmu kalam pasti bab ini yang paling best. Wah, ini yang paling berat dan paling best, dan masailnya awisoh. Karena kalau ini sabit, cita yang lain. Kalau ini tak sabit, cita yang lain. Karena itu kan awal iftiraq antara falasifah dan mutakalimin alam hadis atau qadim. Kalau alam itu qadim, jalan lain. Alam itu hadis, jalan yang lain, dia tak akan jumbo. Begitu pula kalau tidak ada Tuhan, atau tidak ada alam, juga cita yang lain. Ayo, sila. قلنا قد ذكر في إبطال ذلك أدلة ضعيفة لا نطول الكتاب بنقلها ونقضها. Dibilang sudah disebutkan di dalam masalah itu adillatun dhaifah. Syekh Ali Al-Umari, dulu saya baca awal-awal bab ini juga dengan Syekh Ali Al-Umari, beliau mengatakan adillah dhaifah ini menurut Imam Ghazali. Akan tetapi ada beberapa adillah yang qawiyah di dalam intiqalul a'rad yani. Wallahu alam, Syekh Ali Al-Umar tidak menyebutkan apa adillah qawiyah ini, cuma hanya menyebutkan ada beberapa adillah qawiyah. Jayid. Karena dalilnya itu dhaif katanya Imam Ghazali, kita tidak akan letakkan di kitab ini, nanti akhirnya lebih panjang dan keluar daripada makna al-iqtisad fil i'tiqad. ولكن الصحيح في الكشف عن بطلانه أن نبين أن تجويز ذلك لا يتسع له عقل من لم يذهل عن فهم حقيقة العرض وحقيقة الانتقال. Akan tetapi dalil yang benar di dalam membuktikan kebatilan intiqalul a'rad itu hanya cukup kita itu menjelaskan apa itu hakikatul a'rad dan apa itu hakikatul intiqal. Ya, ini orang-orang tidak akan paham ini batil kecuali dia memahami apa itu hakikatul a'rad sama itu hakikatul intiqal. Pas ya, ini apa ya, Imam Ghazali macam nak sebutkan bahwasanya butlan intiqal ini badihi karena itu saya cukup jelaskan je, saya cukup syarahkan je. Karena itu selama dia itu badihi, macam tak perlu tak perlu dalil, karena dalil itu hanya untuk yang nadhari. Sedangkan perkara ini badihi. Cukup saya jelaskan hakikatul intiqal dan hakikatul a'rad, anta akan paham bahwasanya intiqal untuk a'rad itu mustahil. Sila. Wa min fahmi haqiqatil 'aradi tahaqqaqa istihalatul intiqal fi. Anta paham hakikat a'rad itu apa? Anda akan paham intiqal itu tidak mungkin, yakni ka'annahu yushir ila anna hadha syai' badihi. Aywa. بيانه أن الانتقال عبارة أخذت من انتقال الجوهر من حيز إلى حيز وذلك bayanuhu, penjelasannya bahwasanya yang namanya intiqal, berpindah itu apa? Berpindah itu adalah ibarah yang diambil daripada intiqalul jauhar. Intiqalul jauhar, berpindahnya jauhar daripada hayyiz kepada hayyiz yang lain. Apa itu hayyiz? Huwa al-qadrul ladzi yashghuluhul jism minal faragh. Itu namanya hayyiz. Hayyiz adalah kadar yang jisim itu perlu kadar itu untuk tempat. Ya, ini macam ini ya. Ini kan kalau tidak ada tempat kosong sekadar ini, dia tidak akan bisa untuk di sini. Kenapa? Karena dia perlu tempat untuk kosong. Kalau di sini ada benda, dia tidak akan bisa masuk ke dalam benda ini. Kenapa? Karena tempat kosong ini sudah diambil oleh benda lain. Itu namanya apa? Hayyiz. Al-qadrul ladzi yashghuluhu. Al-qadrul faraq, al-qadr alladzi yashghuluhul jisim minal faraq. Itu namanya hayyiz. Jadi ada jisim, ada hayyiz, ada tempat, dan tempat itu banyak ya. Anda tengok meja ini kan besar. Ini kecil. Dia bisa di sini, dia bisa di sini, dia bisa di sini, dia bisa di sini, itu terus hayyiz. Kita tak ya tengok dunia ini, kita tengok meja ini saja dengan MP3 ini. Jadi meja ini, atas meja ini contohnya adalah hayyiz. Ini adalah jisim.
Wadih ya. Ini adalah jisim, ini adalah hayyiz. Dan hayyiz mutlak. Dia ini lebih besar daripada ininya. Lebih besar daripada jauharnya. Jauhar ini boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, boleh di semua tempat yang ada di atas meja ini, di dalam meja ini. Mumtaz. Ikhtisos. Kenapa di antara semua tempat jisim ini ada di sini, di antara semua tempat? Itu yang nak disebutkan oleh Imam Ghazali. Ikhtisasul jisim li hayyizin muayyan. Itu apa? Kenapa dia ada di sini? Apakah lidzatil jisim? Apakah karena jisim ini seperti ini dia wajib di sini? Kalau memang seperti itu, maknanya ikhtisasul jisim fi hadzal hayyiz dzatiyun min dzatiyatihi. Apa makna dzatiyun? Maknanya dia kena di sini, dia tidak boleh berpindah. Itulah makna apa? Dzati. Atau jisim ada di sini ini sesuatu yang lebih daripada dzatul hayyiz wa dzatul jisim. Itulah yang kita kenal di dalam ilmu makulat dengan nama apa? Makulatul ain. Makulatul apa? Ain. Makulatul ain adalah arodun yang ada pada jisim muayyan, yang tadi kalau ada arod itu tahayyuzul jisim fi hayyizin muayyan. Bukan karena dzatul jisim, tapi li amrin akhor. Li amrin apa? Li amrin akhor. Karena itu, karena dia bukan untuk dzatul jisim, maka jisim ini bisa berpindah daripada tempat ini ke tempat lain, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Kenapa? Karena hadzal hayyiz laisa dzatiyan lahu. Karena itu, yang dimaksud ikhtisos di sini adalah tahayyuz, atau rata-rata hayyiz di sini yang dimaksud adalah apa? Tahayyuz, bukan nafsul hayyiz, karena hayyiz itu adalah farognya. Bukan hayyiznya, tapi apa? Tahayyuznya. Apa makna tahayyuz? Ta'ayyun. Ta'ayyun jisim fi hadzal hayyizil khas, atau ikhtisasul jisim li hadzal hayyizil khas. Imam Ghazali nak cakap ikhtisasul jisim li hadzal hayyiz laisa dzatiyan lahu wa innama huwa zaidun an dzatil jisim wa an dzatil hayyiz. Selama dia itu zaid an dzatil jisim wa an dzatil hayyiz, dia boleh apa? Berpindah-pindah. Dan perpindahan jisim ini ke tempat yang lain tidak membatalkan jisim tersebut. Berpindahnya MP3 ini dari tempat sini ke tempat sini tidak membatalkan ini namanya MP3. Kenapa? Karena MP3 ada di sini bukan zatnya MP3, tapi perkara yang lebih zaid daripada apa? MP3. Selama dia zaid, kalau zaid itu hilang, dia berpindah di sini loh. Ini kan zaid kan? Ketika dia ada di sini, ada perkara yang lain selain hayyiz ini dan MP3 ini. Lah, kalau perkara lain itu hilang, dia berpindah di sini, ini tetap dinamakan apa? MP3. Kenapa? Karena kaunuhu fi hadzal hayyiz zaidan an dzatil MP3 wa an dzatil hayyiz. Lah, arod tak macam itu. Arod tak macam itu. Arod, adanya arod pada Fauzan, dibilang di sini kita pakai misalnya Imam Ghazali saja biar tak pening. Imam Ghazali mengatakan tul makulatul kam. Adanya tinggi pada Fauzan, tulu Fauzan, itu sesuatu yang khas bagi Fauzan. Namanya saja tulu Fauzan. Tulu Fauzan ini, panjangnya Fauzan, dia bukan panjangnya alang. Ada panjangnya alang itu syai'un mustaqil, panjangnya Fauzan juga syai'un mustaqil. Perkara yang independen. Dan panjangnya Fauzan sesuatu yang diciptakan Allah khas
pada Fauzan. Karena itu dia tidak akan bisa untuk difahami kecuali yudhafu ila Fauzan. Namanya saja apa? Tulu Fauzan. Dia tidak mungkin ada fil kharij wa fil dzihn kecuali Fauzan ini ada. Yakni Anda kena fahami dia itu mirip bayyin al-lazim bayyin bimaknal akhas. La yumkin an yufham illa bifahmi syai'in akhar. So, tengok. Ketika Tulu Fauzan ini berpindah ke Alang, maknanya Fauzan ini akan hilang kan? Dan juz'u mafhumi Tulu Fauzan adalah nafsul Fauzan. Maknanya kalau Fauzan itu tidak ada, juz'un min mahiyatihi akan tidak ada. Dan kalau juz'un min mahiyatihi tidak ada, dia pun juga tidak ada. Ini yang namanya arad. Dia itu khas untuk perkara tertentu. Dia tidak bisa untuk berpindah. Karena berpindahnya arad itu yubtil hakikotahu. Selama yubtil hakikotahu, dia juga tidak akan ada. Selama dia tidak ada, yastahil alaihi laba intikal. Karena itu kan kalau Anda, apa itu jauhar? Makoma bi ghairihi. Makoma bi ghairihi. Ghairuhu itu juz'un min ta'rifil arad. Dia tidak mungkin ada tanpa adanya ghair. Karena itu yang ada di dunia nyata itu bukan mutlaqut tul, tapi afrad wa masodik apa? Tul. Yaitu Tulu Fauzan, Tulu Alang. Panjangnya Anta tidak bisa berpindah pada Fauzan. Panjangnya Fauzan juga tidak bisa berpindah kepada Alang. Kenapa? Karena panjangnya Fauzan, arad yang namanya Tulu Fauzan, juz'u min hakikatihi itu Anta. Selama juz'u min hakikatihi Anta, la yutasawwaru lahu laba intiqali annal intiqal yubtilu dzata. Berbeza dengan jauhar, laisa min juz'i hakikatul jauhar atau jisim nafsul hayyiz. Karena itu yutasawwaru apa? Intikal. Karena itu ta'riful jauhar maqama bi nafsihi. La yahtaju ila ghairi. Berbeza dengan apa? Arad. Suf. Selama hayyiz daripada jauhar, selama hayyiz daripada jauhar dan jisim itu zaidun anil jauhar atau jisim, maka yumkin an yanfak anhu. Dan jisim bagi arad la yumkin an yanfak anhu. Suf, tengok. Secara dohir, jisim yahtaju ilal hayyiz, dan arad yahtaju ilal makan. Yang makan itu juga apa namanya? Jisim. Akan tetapi ihtiyajnya arad ke jisim laisa min nau'i ihtiyajil jisim ilal hayyiz. So, tengok. Nafsul ihtiyaj walakinnahu nau'un mukhtalif. Kalau kan beberapa kali saya katakan nisbah itu walaupun tak ada, maksudnya bukan sesuatu yang dohir, dia tuh iktibar, tapi anwa mukhtalifah. Begitu pula ihtiyaj, kata-kata hajah itu adalah jinsun muayyan. Tahtahu anwa'un mukhtalifah. Nau'ul hajah al-mawjud fil a'rad ilal makan laisa min nafsi nau'i hajatil jisim ilal makan. Karena hajahnya, karena keperluan arad ke jisim litaqawumi dzatih, liwujudi dzatih. Tapi keperluan jisim ke hayyiz laisa min hadzal qabil. Laisa min hadzal qabil. Jadi itu Ustaz Fauzan, nau amma tawadduh suf. Sekarang baca. Yakni takriban semua kalamnya Imam Ghazali saya akan berporos, berputar dengan apa yang saya katakan. Ikhtilafu nau'il ihtiyaj.
ikhtilafu nau'il ihtiyat, yakni hajatul arad ilal jisim laisa min nau'i hajatil jisim ilal hayyiz. Sila. Baik, kalau hayyiz tu memang zaid alal jisim kan? Memang. Tapi kalau tahayyuz tu, yang saya cakap hayyiz, itu tahayyuz itu kan ada hayyiz, ada jisim. Ikhtisos hada lihada. Kalau Anda nak tengok, hayyiz ini tidak ada kena-mengena dengan jisim tau. Hada syai' wa hada syai'un akhar. Alal qaul bi anna kita salamna annal hayyiz mawjud wa hada khilafun indal mutakallimin. Hayyiz mawjud wal jisim mawjud. Apakah Anda untuk memahami jisim Anda kena memahami hayyiz? Fil akal kita tidak perlu untuk memahami hayyiz agar kita bisa untuk memahami jisim. Tapi fil waqi' tidak mungkin ada jisim kecuali jisim itu ada di dalam hayyizun ma. Aywa. Ta'ayyunul jisim fi hayyizin muayyan itu namanya apa? Tahayyuz. Itu namanya apa? Tahayyuz. Hada laisa datul hayyiz tahu. Ikhtisas tadi itu laisa huwa datul hayyiz wala huwa datul jisim. Akan tetapi itu ikhtisasu jisim li hayyizin ma. Nafsul ikhtisas syai'un zaidun ala datil jisim wa ala datil hayyiz. So, kalau itu bukan syai'un zaid, lan yanfakkal jisim andalikal hayyiz abadan. Wadah Ustaz Fauzan. kalau tahayyuz fi hayyiz muayyan tu memang yanfak kan dia? Memang yanfak. Kalau mutlak tahayyuz, So, mutlak tahayyuz fil waqi' la yanfak. Lah, cuma mutlakut tahayyuz hada ghairu mawjud fil waqi' aslan. Lianna itu perkara yang kulli Ustaz. Lah, fil akal hal yanfak. Apa makna fil akal ini yanfak? Sekiranya Anda boleh faham hayyiz tanpa faham jisim, atau untuk faham hayyiz Anda kena faham jisim. tak perlu. Hah? Tak perlu. Tak Tak perlu. betul tak perlu. Lah, untuk arad fil akal wa fil waqi' la yanfak. Suf tengok. Saya kalamul Ghazali fi hada. So fakir. Wa kalam wajih jiddan menurut saya ya. Kalam wajih jiddan. Selama di dalam akal itu layah taj, tidak ada talazum, maknanya hakikatul hayyiz atau hakikatul tahayyuz zaidun an hakikatil jisim. Cuma di waqi' mungkin ada perkara-perkara yang awarid yang yalzam lana, yang yalzam li wujudil hada syai' wujuduhu fi hayyizin ma. Wa hada huwa yang namanya ikhtisas, yaitu wa huwa zaidun an dzatil jisim wa an dzatil hayyiz. Suf iqra wa sayatabayyan syai'an fa syai'an. Aywa. وذلك يثبت في العقل بأن فهم الجوهر وفهم الحيز وفهم اختصاص الجوهر بالحيز زائدا على ذات الجوهر. Anak intikal ibaratun, baca dari wabayanuhu baca dari wabayanuhu lagi. وبيانه أن الانتقال عبارة أخذت من انتقال الجوهر من حيز إلى حيز وذلك يثبت في العقل بأن Paling ya, bilang yang namanya intikal itu adalah ibarat daripada berpindahnya jauhar atau jisim daripada hayyiz ke hayyiz yang lain, yang mana hayyiz itu maknanya al-qadrul ladzi yashghuluhul jisim minal faragh. Dan untuk faham itu maknanya kan yang namanya intikal itu kan intiqalul hayyiz, intiqalul jauhar minal hayyiz ilal hayyiz. Karena definisinya intikal seperti itu, untuk memahami intikal Anda kena faham jisim dan Anda kena faham hayyiz. Ayo. وذلك يثبت في العقل بأن فهم الجوهر وفهم الحيز وفهم اختصاص الجوهر بالحيز زائدا على ذات الجوهر
Di sini bi anfuhimal jauhar. Yakni cara untuk memahami intikal itu Anda kena paham jauhar dahulu. Anda kena paham hayyiz dahulu. Dan Anda kena paham bahwasanya ta'ayyun atau ikhtisasu hadal jisim, hadal jauhar li hayyizin muayyan apa? Zaidun andatil apa namanya? Zaidun andatil jauhar atau datil jisim. Thumma ulima. Aywa. Thumma ulima anna al-'arada la budda lahu min mahallin kama la budda lil jauhar min hayyiz. Kemudian Anda paham yang namanya arad kan juga perlu tempat. Tempatnya arad namanya apa? Jauhar. Lah, ketika Anda paham bahwasannya arad perlu tempat dan jauhar perlu hayyiz, akal Anda ya takhoyal bahwasanya nau'ul hajah sama. Nau'ul hajah apa? Sama-sama perlunya. Tengok. Jisim perlu hayyiz. Alaysa hakada? Jayid. Arad perlu jauhar. Alaysa hakada? Kan sama-sama perlunya. Bezanya apa? Huwa li hadis alladhi sayuthbituhu Imam Ghazali, walaupun perlu sama-sama kata hajah, sama-sama kata perlu, tapi nau'ul hajah apa? Mukhtalif. Sudah jiddan Imam Ghazali. Ayo, sila. فتخيل أن إضافة العرض إلى المحل كإضافة الجوهر إلى الحيز فيسبق. Ayo, selama sama-sama perlunya, maknanya kalau perlunya jauhar ke arad, perlunya jauhar ke hayyiz sama dengan perlunya arad ke jauhar, selama perlunya itu min nau'in wahid, lawazimnya pun juga sama. So, apa lawazimnya kalau perlu nau'ul hajah ini sama-sama boleh apa? Intikal. Sama-sama boleh intikal. So, fasabaqa minhu ilal waham imkanul intikal fi. Maka waham itu memahami bahwasanya arad bisa untuk intikal di dalam makan ila makan. Ay al arad yumkinu an yantakil min jauharin ila jauharin akhar kama fil jauhar yumkinu intikal min hayyizin ila hayyizin akhar. Walau kanat hadhil muqayyasah sahihatan lakana ikhtisasul aradi bil mahal kauna zaidan ala dzatil aradi wal mahal. Kalau seumpamanya muqayyasah ini benar, maka tengok ya. Jayid. Anak saya apa ya? Ini arad ya, ini arad. Arad di tempat tertentu ini, di tempat tertentu di sini. Kalau memang sama loh ya. Jauhar di tempat tertentu di sini zaidun andatil jauhar wa andatil hayyiz. Bukan arad. Jauhar ada di sini, jisim ada di sini. Bila cakap jisim, cakap jauhar sama saja ya. Jisim ada di sini, zaidun andatil jisim wa andatil hayyiz, yang kita kenal dengan nama tahayyuz. Zaidun. Ayo. Kalau memang arad itu ada di jauharin muayyan, sama seperti jisim ada fi hayyizin muayyan, lakana mana saya? Ini ya. Ini tempatnya. Arad di sini, saya letak di sini aradnya. Adanya arad pada tempat ini, tidak di tempat ini, zaidun andatil arad. Zaidun andatil arad. Maknanya dia perlu arad lain, yang kita kenal itu dengan nama apa? Makulatul ain. Arad ini untuk ada di tempat ini dan bukan di tempat-tempat yang lain, bukan di jauhar-jauhar yang lain. Dia perlu sesuatu yang lebih, yaitu apa? Arad yang lain. Untuk dia harus ada di tempat ini. Dan arad yang lain itu Ustaz Fauzan, arad yang lain itu Ustaz Fauzan, itu pun juga sifatnya sama dengan arad ini. Dia juga perlu arad lain untuk menentukan kenapa dia ada di sini.
Ya imma arad ini perlu ke arad yang lain, dan atau yang perlu ke arad ini lazima fihi daur, atau arad ini perlu arad ini. Ya ini kan ini adalah jauhar. Adanya arad ini di dalam jauhar ini perlu dengan arad ini. Arad ini pun juga sama sifatnya dengan arad yang pertama. Dia pun juga perlu arad yang lain. Wa hakadha ma la yatasal, yani yatasalsal ila ma la nihayah. Subhanallah. Maknanya kalau saumpamanya hajatul arad ilal jauhar kahajatil jauhar ilal jisim la adda dzalika ila wujudi ma la nihayata lahu minal awarid hatta yujada aradun wahid. Hakadha. Sila. So fakiru ulangi video ini berkali-kali dengan penjelasan saya karena ini masih sedikit susah. Ayo sila. لكان اختصاص العرض بالمحل كونا زائدا على ذات العرض والمحل كما كان اختصاص الجوهر بالحيز كونا زائدا على ذات الجوهر والحيز ولصار يقوم بالعرض عرضا. Wadah ya, kalau memang seumpamanya ikhtisasul jauhar, ikhtisasul arad bil jauhar kaunan zaidan ala dzatil arad, nafsul arad yahtaju ila aradin akhar. Wa aradun akhar kadzalik yahtaju ila aradin akhar. Summa yaftakiru qiyamul arad bil aradi ila ikhtisasin akhar yazidu alal qa'im wal maqum bihi. Wa hakadha yatasalsal wa yuaddi ila alla yujada aradun wahid ma lam tujad aradun la nihayata lahu. Wa hadha muhali annahu yuaddi ila adami wujudil asya aslan. Karena kalau adanya sesuatu terpulang kepada wujudu ma la nihayata lahu wa ma la nihayatu la yanqati, maknanya hadza ghairu mawjud. Wadah Ustaz Fauzan. Baik. فلنبحث عن السبب الذي لأجله فرق بين اختصاص العرض بالمحل وبين اختصاص الجوهر بالحيز في كون أحد الاختصاصين زائدا على ذات المختص دون الآخر. Sekarang kita cari sebab kenapa kok dibezakan antara ikhtisasul arad bil jauhar dan ikhtisasul jauhar bil hayyiz. Kenapa kok dibezakan? Kenapa kok satunya itu mungkinul infikak, yang kedua itu mustahilul infikak? Ya yadur baina maqultu awalan. Mukhtalifun no. Bahwasanya al-hajah mukhtalifah. Yani al-hajah al-mawjudah fil arad mukhtalif anil hajah al-mawjud fil jauhar. Ayo. Wasirru fihi annal mahal. Wasirru fihi kata sir, hatta ibaratnya macam ibarat tasawuf kan. Yakni sir ini yakni sesuatu yang difahami dengan kuwatul akal wa kuwatul istinbat. Itu namanya apa? Sir. Mas'alatun awisah yufham bi kuwatil akal. Itu namanya apa? Sir. Imam Qata Asilab Imam Sanusi juga pakai kata-kata ini, sir. Wasirru fihi. Yakni yustambat bi kuwatil akal. Biasanya dipakai oleh ulamaul kalam wa ulama tasawuf sir ini. Nah, makna yang sama dipakai juga oleh ulama oleh fuqaha. Tapi mereka cakapnya apa? Nukat alat tambih. Tidak ada yang cakap apa? Sirru tambih macam kurang apa namanya? Kurang mengena. Nukat ala hatta dalam hadis nukat ala sahihain. Nukat al minhaj, nukat ala fatawa, hakada nukat. Ma huwa nukat, ma hiya nukat, mas'alatun amikah yustambat bi quwwatil qarihah. Hadza huwa. Wa sirru fihi. Apa sirnya apa di situ? Silakan. Anda akan paham bahwasanya memang ini susah. Annal mahalla wa in kana laziman lil arad kama annal hayyiz laziman lil jauhar lakin bainal lazimaini farqun. Antara dua lazim ini karena tadi seperti yang saya katakan, yakni arad perlu jauhar dan jauhar perlu hayyiz, tapi perlunya itu mukhtalif. Kenapa? Karena itrubba lazimin dzatiyun li syai'. Karena sebagian lazim itu dzati, sebagian lazim bukan dzati. Wadah Ustaz. Kan memang itu kan susahnya di dalam ilmu mantik itu, memang di sini susahnya menentukan apa ini dzati atau ghairu dzati. Memang di antara kenapa kok banyak yang mengatakan bahwasanya ta'rif dengan huruf itu susah, itu kenapa? Li'anna la na'rif dzatiyatu syai' wa inna ma na'rif lawazimahu faqat.
Ayo, karena itu kan lebih baik kita definisi dengan rusum, tidak dengan apa? Hudud. Sila. Wa'ani bidzati. Apa itu dzati? Suf, ma yajibu bi butlani syai'. Suf. Makna dzati kalau itu tidak ada, yang dzati tidak ada, dzalika syai' akan Tidak ada. akan tidak ada. Ingat-ingat di al-kulliyyu dzati. Al-jinis, fasal, wan nu. Jika tidak ada jenis, batalah syai'. Jika tidak ada fasal, batalah syai'. Jika tidak ada nau', batalah syai'. Fa in batala fil wujud, batala wujudu syai'. Kalau dzati tidak ada dalam wujud, maka wujudu dzalika syai' juga akan batil. Wa in batala fil akal, batala wujudul ilm bihi fil akal. Sof, tengok. Kalau dia itu batil, tidak ada di akal, yakni qarib min apa namanya? Kulliyu dzati wa an lazim bayyin bimaknal akhas. Jika perkara itu tidak ada di dalam akal, maka Anda tidak akan bisa untuk memahaminya. Betul macam kulliyut tadi. Tanpa ada fasal, Anda tidak akan bisa untuk memahami asyai'. Jika tidak ada jenis, Anda akan bisa memahami syai' hatta fil wujud. Berbeza dengan lazim bayyin bimaknal akhas. Lazim bayyin bimaknal akhas, la budda fil akal wa in ta'anada fil wujud. Ayo, sila. Wal hayyiz laysa dhatiyan lil jawhar fa inna na'lamu al jisma wal jawhar awalan thumma nanzur ba'da dhalika fil hayyiz. Yang namanya hayyiz itu bukan perkara yang dhati. Dari definisikan apa itu dhati ya. Jisim itu bukan dhati untuk jauhar, karena kita itu mengetahui jisim dan jauhar dahulu. Setelah kita mengetahui, kemudian baru kita membahas pasal apa? Hayyiz. Apakah dia itu perkara yang mauhum atau perkara yang sabit, wahwa mabhathun masyhur di dalam ilmu makulat. Silakan. Thumma nanzur ba'da dhalika fil hayyizi ahuwa amrun thabitun am huwa amrun mauhum wa natawassalu ila tahqiqi dhalika bidalil. Wa natawassal ila tahqiqi dhalika bidalil. Yani ila tahqiqi halil hayyiz amrun thabitun am amrun mauhum bidalil. Wa nutrikul jisma bil his wal musyahadah min ghairi dalil. Tengok. Dakiknya Imam Ghazali. Kita bisa mengetahui hadal jisim maujud bil musyahadah. Bil musyahadah. Tapi kita mengetahui hayyiz maujud bidalil usad. Hadza laisa syai'an sahlan. Betul apa tidak? Huwa khilaf baina wa bainal falasifah. Apakah hayyiz amrun maujud? Ada yang mengatakan huwa apa namanya? Sathul batin li syai' al-mumas li sathil dhahir, yakni khilaf. Ada yang mengatakan itu adalah jauhar indal Aristo wa inda siapa namanya Aflatun bidalil indana al-faragul mauhum. Tapi tidak ada yang khilaf jisim itu maujud. Tapi ada khilaf hayyiz itu maujud. Selama ada khilaf, maknanya ini adalah perkara yang nadhari. Kalau tidak ada khilaf, maknanya ini perkara yang badihi, ghaliban seperti itu. Dari sini kita bisa mengetahui hakikatul jisim, bisa kita ketahui tanpa kita memahami hakikatul hayyiz lil ikhtilafi badahatihi wa nadharihi. Soften. Wallahi Imam Ghazali alim kabir. Wallahi alim kabir. Sila. Falidzalika lam yakun al hayyiz al muayyan mathalan li jismi zaid. Lam yakun hayyizun muayyan. Hadha huwa makna tahayyuz ya Syekh Fauzan. Bukan mutlakul hayyiz, tapi apa hayyizun muayyan. Karena itu sayubayyin huwa fi athna'il kalam. Imam Ghazali sayubayyin bahwasanya murad bil hayyiz wa tahayyuz. Sila. Wa falidzalika lam yakunil hayyizul muayyan mathalan di jismi Zaidin, datiyan di Zaidin. Anta ada di tempat di depan saya itu, apakah datiyan lak ya Ustaz Fauzan? Sekiranya Anda berpindah, batola Fauzaniyah tukah? Tak. Ayo. Falam yalzam man faqada dzalikal hayyiz falam yalzam min faqdi dzalikal hayyiz wa tabaddulihi butlanu jismi Zaidin. Selama dia itu zayy, selama al hayyizul muayyan itu zaidun ala dzati Zaidin, berpindahnya Zaidin daripada hayyiz tersebut tidak akan menyebabkan Zaid itu tidak menjadi apa? Zaid. Sila. Walaysa kadzalika tulu Zaid. Walaysa kadzalika tulu Zaidin. Ini kan mulai dari arad kan. Tulu Zaidin arad. Sila. Fa innahu aradun fi Zaidin la naqiluhu fi nafsihi duna Zaid. Namanya saja
tulu Zaidin, Anda tidak akan bisa untuk memahami tulu Zaidin tanpa Anda memahami apa? Zaid. Karena tulu Zaidin bukan Zaid. Tulu Zaidin bukan tul. Karena ini adalah juz'i. Dia bukan perkara yang kulli. Ayo. Fatulu Zaidin yu'lamu tabi'an liwujudi Zaidin. Bal naqilu Zaidan at-tawil. Ada itu kata itu? Ada. Bal naqilu Zaidan at-tawil. Bal naqilu Zaidan at-tawil. At-tawila. Fatulu Zaidin yu'lamu tabi'an liwujudi Zaidin. So, tulu Zaid itu kena ada setelah Zaid ada. Kalau Zaid tidak ada, tulu Zaid ini jadi apa, Ustaz? Tidak ada. Hah? Tidak ada. Tidak ada. Dia bukan tul, Suf. Ayo. Wa yalzamu min taqdiri adami Zaidin butlanu tuli Zaid. Ayo. Namanya saja tulu Zaidin. Ketika tidak ada Zaidin, namanya tul saja. Namanya apa? Tul saja. Falaisa li tuli Zaidin kiwamun fil wujudi fil akli duna Zaidin, Suf. Dan tidak ada bagi tulu Zaidin kiwam, maknanya mahiyahnya lan yatahaqqaq hatta fil aql. Tanpa ada apa? Tanpa ada Zaid. Fakhtisasuhu bi Zaidin dzatiyun lahu. Tul Zaidin ini untuk Zaid dzatiyun. Sekiranya apa makna dzatiyun? Idza batala Zaidun batala apa? Tuluhu, tuliyatuhu. Tuliyuhu. Ai huwa li dzatihi la li maknan zaidin alaihi huwa ikhtisasuh. Maknanya tulu Zaid itu ada li Zaidin karena itu adalah tulu Zaidin, bukan karena ada perkara yang lain menyebabkan tul ini ada di Zaid. Bayangkan ada tul banyak. Satu tul ada di Fauzan, satu tul ada di Anta, satu tul ada di ini. Loh, kenapa tul yang banyak ini ada di Anta? Mungkin ada tul 1 sampai 1000 ya. Ada tul 1 sampai 1000. Kenapa tul nomor 100 ada pada Anta? Kan perlu sebab yang lain untuk mengkhususkan. Oh, karena ada tul B yang hinggap, yang menempel di tul nomor 100, yang menyebabkan tul nomor 100 itu ada di dalam diri Fauzan. Lah, terus tul B itu kenapa ada di dalam tul nomor 100? Karena ada tul yang lain. Wahakadha ilamala yatasal wahadha batil. Akan tetapi Allah menciptakan Anda dan arad khosoh lak. Yang mana arad itu la yumkin an yantakil wa huwa khosun lak. Hadha huwa kaifa yatasawwar ahli sunnah arad. Seperti yang Ustaz Fauzan. Sila. Fa in batala dzalika al-ikhtisasu batala dzatu. Selama Allah itu menciptakan tul khas bagi Anta, maknanya ini tulu Fauzan wa tulu Zaidin. Kalau zatnya ini hilang, maka hakikoh juz'un min hakikati hadza tul juga akan hilang. Sila. Wal intiqalu yubtilu al-ikhtisas. Wal intiqal yubtilu al-ikhtisas. Kalau bisa berpindah, maka tidak ada makna ikhtisas. Karena itu kenapa dikatakan dohik itu khosotun lil insan la yumkinu an yantakil. Kenapa kok masyi itu aradun am? Karena bisa untuk di insan wa bisa untuk selain insan. Ayo. Fatabtulu dzatuhu id laisa ikhtisasuhu bi zaidin zaidan ala dzatihi. Wadah ya. Dan intikal yubtilul ikhtisas. Maka ketika dia itu yantakil, zatnya tulu Zaidin akan yabtul. Kenapa? Karena tul Zaidin ada li Zaidin bukan karena perkara yang lebih daripada tulu Zaidin, tapi karena memang zatnya juz'un min mahiyati dzatihi itu apa? Zaidun. Khosun bi Zaidin. Ayo. A'ni dzatal arad bi khilafi ikhtisas li jauhar bil hayyiz fa innahu zaidun alaihi. Falaisa fi butlanihi bil intiqal ma yubtilu dzatuhu. Selama ikhtisasu Zaidin bil hayyizil muayyan itu zaid, maka berpindahnya Zaid dari tempat ke tempat yang lain la yubtilu dzata Zaid. Antun wadih nau amma ya ini. Sila. Wa raja'a al-kalamu ila anna al-intiqala yubtilu al-ikhtisas bil mahal. Wadih ya. Secara kaidah umum al-intiqal yubtilul ikhtisas. Dan kita mengatakan arad itu mukhtasun bi mahalihi. Dan jauhar atau jismin laisa mukhtasun bi mahalihi. Kalau seumpamanya arad mukhtasun bi mahalihi wa yantakil, ada semacam tanakut antara intiqal wal
ikhtisas. Ayo, sila. فإن كان الاختصاص زائدا على الذات لم تبطل به الذات وإن لم يكن معنى زائدا بطلت ببطلانه الذات. Wadah, seumpamanya ikhtisas itu zaid, maka lam yabtul bintikolihi. Kalau ikhtisas, kalau intikol itu bukan zaid, maka yabtul bi butlani. Ayo, ikhtisas, sila. فقد انكشف هذا وآل النظر إلى أن اختصاص العرض بمحله لم يكن زائدا على ذات العرض كاختصاص الجوهر بحيزه. Maka dengan ini kita jelas bahwasanya adanya tul pada Zaidun muayyan bukan karena ada yang menyebabkan tul ini ada pada Zaid, tidak, tapi memang hakikatnya tul Zaidun ini memang kena ada pada Zaidun lidatihi, bukan li syai'in akhar. Berbeza dengan adanya Fauza di depan saya, li syai'in muayyan, li syai'in akhar, laisa min dzatika anta. Sila. Wadzalika lima dzakarnahu min annal jauhar ukila wahdahu wa ukilal hayyizu bihi la annal jauhar ukila bil hayyiz. Karena kenapa kok Anda mengatakan bahwasanya ikhtisasul jauhar bil hayyiz ini amrun zaid? Karena kita bisa memahami jauhar, baru kita memahami apa? Hayyiz. Bahkan hayyiz difahami dengan difahaminya jauhar. Bukan kita kena paham hayyiz dulu, baru kita paham jauhar. Tak macam itu masalah. Tapi di dalam arad tak macam itu. Anda untuk memahami tulu Zaidin, Anda kena memahami Zaidin, baru Anda bisa memahami tulnya. Tapi hayyizuka anta, untuk memahami anta, apakah kena memahami hayyiz dahulu? Tak. Dari sini kita bisa membezakan antara dua ikhtisas ini. Sila. Wa ammal 'aradu fa innahu 'uqila bil jauhar la bi nafsihi. So, adapun arad dia itu difahami dengan jauhar, bukan dengan sendirinya. Karena Anda jangan faham mutlakul arad ya. Tapi kita faham di sini adalah hayyizun ma. Karena itu saya cakap ini adalah tahayyuz, bukan mutlakul hayyiz. Mungkin Anda boleh komplain dengan saya boleh faham arad tanpa jauhar. Iya, mutlakul arad mungkin Anda boleh Anda boleh komplain dengan saya pasal mutlakul arad. Bahkan tapi saya masih berdebat di situ. Tapi lau salam nahada, cakap kita bukan fi mutlakil arad, tapi bukan juga di mutlakil jauhar, tapi fi aradin juz'i wa jauharin juz'i. Hadza la yumkin an tafhamahu, kecuali dengan dengan jauhar. Karena itu masalal Ghazali bituli Zaidin wa tuli Zaidin aradun juz'i. Karena Zaidun itu apa? Juz'i. Arad bagi juz'i ya dia juga juz'i, bukan mutlakul arad di sini. Karena itu dari awal saya cakap apa? Tahayyuz, bukan hayyiz. Sila. Amma al-'aradu fa innahu 'uqila bil jauhar la bi nafsihi. فذات العرض هو كونه للجوهر المعين وليس له ذات سواه. Maka zatnya arad itu dia itu untuk jauhar muayyan dan dia tidak mempunyai zat atau dzatiyat kecuali itu. Kalau seumpamanya ditakdirkan di dalam zihin berpisahnya antara tul dan Zaidin, maka tulu Zaidin pun juga akan hilang. Ayo. فإذا قدرنا مفارقته لذلك الجوهر المعين فقد قدرنا عدم ذاته. Ayo. Faqad qaddarna adama dzatihi, kita sudah mentakdirkan adama dzati aradi Zaidin ini, tuli Zaidin ini. Wa inna ma faradnal kalam fitul. Oke. Terus kenapa kok tul ini Anda misalkan dengan tul, padahal tul ini indana laisa huwa maujud yani. Innama huwa ijtima'ul jauhar fi makanin muayyan. Nah, itu kan al-kam laisa huwa makulah wujudiyah ya. Laisa huwa aradun wujudi inda ahli sunnah ya. Kenapa? Terus kenapa kita kok misalkan ditul? Kenapa? Sila. Fa innahu wa illam yakun 'aradan walakinahu 'ibaratan an kathratil ajsami fi jihatin wahidah. Walakinahu muqarribun li gharadina. Ilal faham. Loh, bukankah kita itu mengatakan bahwasanya wazifatul misal ini untuk muqarrib walaupun misal itu salah. Kalau memang misal yang salah lebih bisa mendekatkan kefahaman Anda kepada kaidah yang benar, falyakun. Kenapa? Karena misal ini bukan untuk yuqarrirul qaidah, tapi untuk yuqarribul
qaidah, yuqarribu fahmal qaidah. Walaupun misal itu apa? Salah. Kalau misal yang benar membuat Anda lebih tidak paham, fabiksan wa tabban lidzalikal mithal. Wahai Ustaz Fauzan. Walaupun ini bukan misal yang hakiki, akan tetapi kalau dia menunaikan tugasnya, wa huwa takribul fahm ila dhihnik, fahuwa misalun hakiki. Tapi kalau memang ada misal yang benar dan muqarrib, nurun ala nur. Nurun? Ayo. وهذا التوفيق والتحقيق وإن لم يكن لائقا بهذا الإيجاز. Ayo, fahuwa muqarribun li gharadina ilal fahm, fa idza fuhima falnanqulil bayan ilal arad. Kalau seumpamanya sudah benar, sudah paham, kita akan nangkul bayan ilal arad. Wa hadha at-tadqiq wa tahqiq wa in lam yakun laiqan bihadzal ijaz lakin uftukira ilaihi. Yani ini kan tahqiq sekali kan. Yani anta pun nak paham pun susah. Maknanya ini macam tak sesuai untuk iktisad fil etika. Akan tetapi tahqiq semacam ini diperlukan untuk masalah ini. Kenapa? Karena memang masalah fil asalnya atwal min hada wa as'ab min hada. Li'anna ma dzukira fihi ghairu muqti'in wala syafin. Di dalam kitab-kitab yang lain yang di masalah ini ghairu muqti' wala syafin. Sila faqad faragna min itsbati ahad al-aslaini wa huwa anna al-'alama la yakhlu 'anil hawadith fa innahu la yakhlu 'anil harkat. Ini ahadul aslain, bahwasanya kita sudah selesai ahadul aslain, isbat ahadul aslain, bahwasanya alam